Nah, Kak, izin lanjuti terlibat aplikasi regenerasi energi 2019 dua Prodi Administrasi Keimigrasian kelas 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan perbedaan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan buku oleh John P. Creswell yang berjudul Research Design. Yang pertama, pendekatan ini adalah pendekatan yang di dalam dan proses hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan prosesnya menggunakan aspek ukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Pendekatan kuantitatif berasal dari pandangan positivisme. Positivisme ini menerapkan adanya sebab-sebab atau faktor kausatif yang berperan besar dalam menentukan akibat atau hasil akhir. Masalah-masalah yang dikaji oleh kaum positivisme memperlihatkan kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil akhir. Paham ini menganut paham reduksionisme, yaitu mereduksi gagasan-gagasan besar yang menjadi gagasan-gagasan kecil untuk kemudian diuji lebih lanjut seperti layaknya variabel-variabel yang digunakan di pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut. Laporan dari penelitian kuantitatif biasanya memiliki struktur yang konsisten yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pusaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Di dalam suatu penelitian kuantitatif juga wajib memiliki asumsi awal yang bertujuan untuk menguji teori secara deduktif, mencegah munculnya bias-bias, mengontrol penjelasan alternatif, dan mampu menggeneralisasi dan menerapkan kembali penemuannya. Rancangan penelitian metode kuantitatif yaitu penelitian survei dan penelitian eksperimen. Yang pertama, penelitian survei adalah penelitian yang berusaha untuk memaparkan deskripsi kuantitatif atau deskripsi numerik kecenderungan, sikap, atau opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti satu sampel dari populasi tersebut, menggunakan kuesioner atau wawancara untuk. Yang kedua adalah penelitian eksperimen. Penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah sebuah perlakuan dapat mempengaruhi hasil akhir suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara menerapkan suatu perlakuan di suatu kelompok dan tidak menerapkan perlakuan tersebut di kelompok lainnya. Kemudian, hasil dari kedua kelompok tersebutlah yang menentukan hasil akhir. Metode penelitian kuantitatif dibagi menjadi terdapat sifat, yaitu bersifat predetermined, yaitu sudah terdapat suatu teori atau asumsi yang dijadikan asumsi awal dari sebuah penelitian kuantitatif. Yang kedua, pertanyaan berbasis instrumen. Dalam penelitian kuantitatif, dirancangkan serangkaian pertanyaan yang terdiri data kinerja, data sikap, data observasi, dan data sensus. Menghubungkan variabel-variabel yang terdapat dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Yang terakhir adalah data statistik dan interpretasi statistik, yaitu menerapkan prosedur-prosedur statistik dalam melaksanakan dan menyajikan hasil. Pendekatan kualitatif. Metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pendekatan kualitatif muncul dari pandangan konstruktivisme. Peneliti konstruktivisme menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar partisipan dapat menyatakan pandangan-pandangannya dengan tujuan untuk terlibat dengan dunia yang sedang ditafsirkan. Dalam melaksanakan penelitiannya, para peneliti diwajibkan untuk memahami konteks atau latar belakang partisipan agar dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan pengalaman dan latar belakang masing-masing partisipan. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasikan dan memahami makna,
Metode yang mengeksplorasikan dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara individu. Laporan akhir dari penelitian kualitatif bersifat fleksibel dikarenakan hasil akhir penelitian ini berfokus kepada makna individual dan menafsirkan kompleksitas suatu persoalan. Terdapat 5 rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian naratif, yaitu penelitian kemanusiaan, di mana peneliti meminta partisipan untuk menceritakan kehidupan mereka dan kemudian dipelajari oleh peneliti. Kedua, riset fenomenologi, penelitian yang mendeskripsikan pengalaman hidup seseorang yang merupakan suatu fenomena yang terjadi kehidupan seseorang. Landasan filosofis menjadi dasar dari penelitian ini. Ketiga adalah etnografi, yaitu penelitian yang mempelajari pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan. Yang keempat adalah grounded theory. Peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Yang terakhir adalah studi kasus, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah terdapat 4 sifat metode penelitian kualitatif. Yang pertama, yaitu metode yang berkembang, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian terhadap pendekatan yang sedang muncul atau sedang viral. Yang kedua adalah pertanyaan terbuka dalam penelitian kualitatif. Dirancangan serangkaian pertanyaan terbuka yang mengumpulkan makna dari partisipan. Yang ketiga, data wawancara, data observasi, data dokumen, dan data audiovisual. Hasil akhir berupa data-data tersebut yang bertujuan untuk meneliti konteks. Yang terakhir adalah analisis tekstual dan analisis gambar, interpretasi tema dan pola. Hasil akhir penelitian ini memvalidasi akurasi temuan-temuan, menginterpretasi data, dan berkolaborasi dengan partisipan. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.